bisa berupa manusia, hewan, benda, tempat, tumbuhan, dan suasana. Tujuan utama teks deskripsi adalah memberikan gambaran yang konkret kepada pembaca. Dengan membaca teks deskripsi, pembaca bisa memperoleh bayangan yang hampir sama dengan pengalaman pengamat langsung. Selain itu, teks ini juga bertujuan membangkitkan imajinasi, memperkuat kesan, dan menghadirkan suasana tertentu. Mungkin ya. Nomor 2, ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang membedakan. Teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang membedakan dari teks lain. Yang pertama adalah menggunakan banyak kata sifat dan frasa deskriptif seperti indah, luas, harum, tua, bercorak, tinggi, menjulang. Yang kedua menghadirkan detail panca indera seperti penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Yang ketiga berfokus pada satu objek yang dijelaskan secara mendalam. Yang keempat menggunakan kalimat yang menggambarkan suasana. Misalnya suasana tenang, udara terasa lembut, dan lain. Yang kelima kadang menggunakan majas seperti metafora, personifikasi, atau perumpamaan untuk memperjelas gambaran. Yang keenam, gaya bahasa bersifat informatif sekaligus imajinatif, membuat pembaca merasakan suasananya. Ya, yang ketiga, struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama, identifikasi. Bagian ini memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan. Biasanya berupa kalimat pembuka yang menyebutkan nama, jenis, atau karakter umum objek. Contoh, Pantai Klayar adalah salah satu pantai terindah di Pacitan. Yang kedua, deskripsi bagian. Di bagian ini, objek dibahas secara rinci. Penjelasannya dapat berupa bentuk fisik, warna, ukuran, suasana, aroma, suara, fungsi, dan hal lain yang bisa digambarkan. Bagian ini adalah inti dari teks deskripsi. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Bagian ini berisi kesan penulis terhadap objek atau rangkuman singkat dari deskripsi yang dijelaskan. Penutup seringkali berfungsi memperkuat gambaran umum. Contoh teks deskripsi secara lengkap. Jadi ada suatu pernyataan tentang judul yang bernama Taman Kota Sriwijaya. Taman Kota Sriwijaya adalah ruang terbuka hijau yang berada di pusat kota. Taman ini menjadi tempat favorit warga untuk berolahraga, bersantai, dan berkumpul bersama keluarga. Memasuki area taman, pengunjung akan langsung disambut oleh deretan pohon hijau. Pohon trembesi yang menjulang tinggi, daun-daunnya membentuk kanopi alami yang meneduhkan jalan setapak di bawah. Di sisi kanan taman terdapat kolam air mancur besar. Suara gemericik airnya terdengar lembut, menambah kesan tenang damai. Bunga-bunga bougainville berwarna merah, muda, dan ungu tumbuh rapi di sepanjang pagar. Aromanya semerbak ketika angin berhembus pelan. Selain itu, terdapat pula area bermain anak dengan ayunan rosotan dan juga jukit berwarna cerah. Taman Kota Sriwijaya memberikan kesan asli yang menyenangkan. Tempat ini bukan hanya sekedar ruang hijau, tetapi juga menjadi lokasi yang membuat pengunjung merasa rileks setelah menjalani rutinitas harian. Tema 5. Manfaat mempelajari teks deskripsi atau lebih detail. Mempelajari teks deskripsi memiliki banyak manfaat, antara lain 1. Mengasah kemampuan observasi kita menjadi lebih peka terhadap detail lingkungan sekitar. 2. Melatih kemampuan memiliki diksi kita. Belajar memilih kata yang tepat dan menarik agar deskripsi terasa hidup. 3. Meningkatkan keterampilan menulis dengan teks deskripsi. Kemampuan merangkai kalimat dan menyusun paragraf semakin baik. 4. Berguna dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membuat laporan kegiatan, menulis profil atau tempat, menjelaskan lokasi kepada orang lain, membuat konten cerpen atau artikel.
5. Membantu komunikasi lebih efektif karena kita bisa menggambarkan sesuatu dengan jelas, detail, dan mudah dipahami oleh orang lain. Ya, Oke, mungkin dari sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.